Ada Alisa angkat tangan nih, ada apa Alisa? Mohon maaf Bapak, tadi mau ituin record tadinya. Udah terrecord ini ya? Sudah Bapak, Baik. Coba dicek apakah tayangan yang ada di layar sudah terlihat atau belum. sudah Pak. Sudah ya. Nah, pertemuan kita ada di dua pertemuan ini kita harus membuat sampai kepada instrumen ya. Untuk pertemuan ke-10 membuat definisi operasional penelitian, menentukan dimensi indikator penelitian, dan menentukan sumber data penelitian berdasarkan dimensi dan indikator penelitian. Nah, ini pertemuan kita. Saya akan menjelaskan ini di pertemuan ini. Nanti setelah itu Anda langsung mempraktekkan ya ketiga hal ini. Jadi ini tambahan dari kelengkapan proposal Anda di bab 3 itu. Nah, apa sih yang diperlukan untuk bisa membuat instrumen penelitian? Nah, ini tahapannya. Pertemuan 11 minggu depan kita akan masuk bagaimana menyusun instrumennya. Ini nyambung sekali di ya, pertemuan saat ini dengan pertemuan minggu depan. Karena itu, Anda harus betul-betul bisa mendengarkan secara seksama ya, walaupun tidak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi dengarkan secara seksama. Jika ada hal yang menurut Anda kurang paham, nanti Anda raise hand atau di akhir nanti bertanya supaya ada kejelasan. Baik, coba dilihat oleh Anda ya. Eh, jadi operasionalisasi dari variabel sampai kepada instrumen penelitian ini nanti akan Anda lihat dalam bentuk gambar seperti kalau kotak-kotak yang ada di layar. Mulai dari variabel, variabel itu nanti ada teorinya dari siapa ya. Lalu ada konstruk, ada dijabarkan menjadi definisi konseptual, menjadi definisi operasional, lalu ada penetapan instrumen, kisi-kisi instrumen, lalu selanjutnya penulisan butir instrumen, uji coba instrumen, analisis hasil uji coba, revisi instrumen, finalisasi instrumen, sampai perbanyakan instrumen. Tentu dalam perkuliahan ini tidak sampai kepada uji coba instrumen. Endingnya ada pada penulisan butir instrumen. Nah, saya akan jelaskan dulu tahapan ini supaya mudah ya bagi Anda memahaminya. Pada tahap awal, kita sudah punya variabel. Ya, apa variabelnya itu sudah kita tentukan sejak awal ketika kita mengidentifikasi permasalahan di lapangan, dianalisis dan jadilah variabel penelitian. Baik yang satu variabel maupun dua variabel atau fokus penelitian untuk penelitian kualitatif. Nah, variabel ini harus dicek kembali oleh Anda. Apakah bisa diukur atau tidak bisa. Setelah kita menentukan variabel, ya saat ini Anda sudah punya variabel masing-masing. Maka langkah kedua adalah menentukan teori. Apa teori atau konsep yang akan diuji dalam variabel tersebut atau yang akan dibuktikan dari variabel tersebut. Ini akan mengarah kepada teori siapa atau konsepnya siapa yang akan Anda gunakan untuk menguji teori tersebut atau untuk mendeskripsikan kondisi fenomena yang ada di lapangan. Nah, teori ini kalau sudah ditetapkan dari siapa, ya, maka Anda akan melanjut kepada menjabarkan konstruk, ya. Konstruk itu artinya teori yang kita pilih atau konsep yang akan kita gunakan dapat diamati dan terukur sebagai hasil dari pemilihan teori yang akan diteliti. Artinya, seperti apa gambaran ya teori atau konsep yang ada yang telah Anda pilih itu? Apakah isinya sesuatu yang bisa Anda operasionalkan atau tidak? Nah, kalau teori itu sudah bisa dielaborasi lebih jauh. Yang menjadi permasalahan itu adalah kalaulah yang Anda
elaborasi atau Anda pilih itu di teorinya baru bersifat konsep atau pendapat ahli. Bahkan ahlinya pun belum memiliki buku khusus ya, buku khusus terkait dengan apa yang disampaikan. Baru pendapat-pendapat saja, tidak didukung oleh bentuk atau karya ilmiah tentang keahliannya. Nah, karena itu, kalaulah konstruk ini nanti tidak sesuai atau berbeda dengan konstruk dari pendapat ahli yang lain atau menunjukkan tidak bisa dielaborasi ya pengukurannya, Anda masih bisa mengganti ya konsep itu dengan ahli yang lain. Nah, barulah Anda menjabarkan menjadi definisi konseptual. Definisi konseptual itu definisi mengenai variabel penelitian yang diambil dari orang lain, dari pendapat ahli atau dari teori itu sendiri. Artinya tidak kita ubah ya definisinya, kita hanya mengutip menurut si A variabel kita itu apa. Nah, ini berapa banyak definisi konseptual yang bisa kita gunakan? Sebenarnya tidak ada batasan ya, berapa banyaknya. Tetapi Anda harus memilih definisi-definisi yang itu mirip, ya, mirip-mirip. Jangan memilih definisi yang jauh dari apa yang Anda maksudkan. Karena banyak orang mendefinisikan secara beragam, maka bisa jadi Anda salah memilih definisi konseptual. Salah satunya adalah definisi tentang kepemimpinan. Itu banyak sekali orang berpendapat membuat definisi tentang kepemimpinan. Ada yang orientasinya ke perilaku, ada yang ke gaya, ada orientasinya kepada proses, ada ke sifat, dan lain-lain. Nah, tentu Anda harus memilih definisi-definisi yang serumpun atau seide dengan konsep yang Anda pilih sebelumnya. Nah, setelah definisi konseptual, jadi Anda menentukan definisi operasional atau membuat definisi operasional. Definisi operasional ini dibuat oleh peneliti sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau yang di atasnya, definisi konseptual, itu definisi yang Anda tinggal mengutip saja dari orang lain ya, orang lain yang punya kapabilitas pada bidang ilmu tersebut. Nah, sedangkan definisi operasional itu, Anda mau tidak mau harus menjabarkannya sendiri sesuai dengan konteks penelitian. Jadi konstruk yang di atas yang sudah Anda susun itu dijabarkan ya dengan konteks penelitian Anda. Penelitian misalkan ya tentang kepemimpinan pendidikan. Banyak tuh yang berpendapat tentang kepemimpinan pendidikan. Lalu Anda elaborasi menjadi perilaku pimpinan dalam mempengaruhi bawahan. Nah, pimpinan dan bawahan itu adalah konstruk umum. Ya, bisa di organisasi mana saja, termasuk di sekolah. Maka ketika Anda membuat definisi operasional, yang dimaksud dengan pimpinan di situ bisa dispesifikasi, misal kalau itu di SD ya kepala sekolah. Kalau itu di SMP, SMA, SMK, bisa jadi kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah. Nah, itu pimpinan. Ada satu orang di tempat lain di SD, di SMP, SMA, SMK bisa jadi ada unsur wakil kepala sekolah. Ini yang disebut dengan operasionalisasi konstruk sesuai dengan konteks penelitian Anda. Termasuk bawahan. Bawahan itu kan bisa siapa saja. Tetapi dalam penelitian Anda boleh membatasi atau harus membatasi operasionalisasinya yang disebut bawahan di situ siapa? Apakah guru saja? Apakah juga termasuk siswa? Apa termasuk pegawai lainnya yang ada di satuan pendidikan? Apa termasuk juga orang tua? Nah, inilah fungsinya definisi operasional membatasi konsep yang akan Anda ujikan itu pada level mana konteksnya ya. Nanti coba kita lihat uraian-uraiannya lebih jauh contoh-contohnya. Lalu setelah Anda membuat operasionalisasi konstruk ya atau menentukan definisi operasional, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan instrumen. Nah, instrumen ini kalau kuantitatif ya kuesioner ya. Kalau kualitatif itu bisa lembar observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen. Biasanya yang untuk kualitatif itu menggunakan tiga jenis penggalian data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Nah, sekarang terkait dengan
kuantitatif, ini kuesioner dalam bentuk bisa juga skala sikap, juga juga tes. Nah, tes itu di kita jarang sekali dilakukan ya. Karena respondennya rata-rata adalah orang lapangan. Jadi ketika mereka harus dites untuk melakukan sesuatu, keberatan. Dan itu persoalan. Misalnya kita meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah, lalu kepala sekolah dites oleh Anda dengan sejumlah instrumen. Tentu kepala sekolahnya nggak akan mau, ya, akan mau bahkan mungkin tersinggung. Nah, karena itu tes ini kalaupun ada nanti harus pada objeknya yang betul-betul bisa dilakukan tes, ya. Jangan sampai responden merasa enggan untuk diposisikan sebagai tes. Nah, yang selanjutnya setelah penetapan instrumen ditetapkan, maka kita akan membuat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen itu adalah penjabaran operasionalisasi dari mulai variabel sampai kepada indikator penelitian. Nah, ini biasanya dibuatkan dalam bentuk matrik untuk memudahkan. Ya, kalau dalam bentuk deskripsi sebenarnya bisa, tetapi itu akan menyulitkan untuk peneliti ketika ingin mengetahui apakah variabel ini sudah tepat dijabarkan oleh indikatornya. Kenapa? Karena sebelum ke indikator harus ada dimensi atau aspek atau komponen, lalu dijabarkan lagi menjadi indikator, lalu dijabarkan lagi menjadi deskripsi indikator atau ruang lingkup dari indikatornya. Nah, ini yang disebut dengan deskripsi indikator ruang lingkup itu ya. Nah, setelah Anda membuat matrik tersebut, maka barulah Anda melakukan penulisan butir instrumen. Ya, itu bisa dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan untuk kuantitatif ya. Bisa juga dalam bentuk pedoman wawancara, pedoman pengamatan, pedoman studi dokumen jika itu kualitatif. Nah, langkah selanjutnya ini untuk skripsi nih. Kalau untuk penelitian untuk mata kuliah ini berhenti sampai pada penulisan butir instrumen. Nah, untuk penelitian yang akan Anda lakukan dalam skripsi, nanti Anda akan melakukan uji coba instrumen. Uji coba instrumen itu sebenarnya diawali dari uji konstruk oleh ahli atau dosen. Satu atau dua dosen diminta untuk menguji apakah benar konstruk ini kalau saya umpamakan kepada bangunan itu adalah rangkanya, rangka bangunan. Apakah sudah kokoh belum rangka bangunan ini ketika dibangun oleh Anda atau ketika dibuat oleh Anda. Nah, konstruk ini diuji oleh ahli atau dosen. Sehingga dari pendapat dosen, oh ini kurang kuat nih di sini. Yo, ini salah, harusnya tidak ada eh, tidak ada tihang, ada tiang di tengah, harusnya di pinggir-pinggir. Nah, itu nanti ada pendapat-pendapat dari ahli atau dari dosen, ini yang kurang, ini yang perlu direvisi, ini yang perlu dibuang. Nah, itu yang disebut dengan uji konstruk. Uji konstruk ini sebaiknya, kalau untuk penelitian, dibuat surat keterangan bahwa ini sudah dilakukan uji konstruk oleh dosen yang bersangkutan oleh dosen, ada identitas dosennya, lalu ada tanda tangan dari dosen tersebut, termasuk ya apa yang perlu diperbaiki, saran-saran yang disampaikan oleh ahli tersebut. Di beberapa skripsi yang terdahulu Anda bisa lihat di lampiran itu hasil uji konstruk dari ahli ya. Bisa internal, bisa juga eksternal. Nah, hanya kalau eksternal itu ada konsekuensi biaya, jadi biasanya dilakukan secara internal saja. Sedangkan untuk untuk instrumen kualitatif itu tidak dilakukan uji coba terhadap sampel atau terhadap responden ya. Jadi kalau kuantitatif selain uji konstruk oleh ahli juga dilakukan uji coba di lapangan. Artinya beberapa sampel antara 10 sampai 20 responden dari lapangan diminta mengisi kuesioner yang sudah dibuat. Nah, nanti ada proses di tahapan selanjutnya untuk menghitung ya uji validitas dan reliabilitas secara statistik. Apakah valid tidak? Dalam arti bisa mengukur apa yang sebenarnya dari variabel yang kita teliti. Lalu reliabilitas, apakah ada tidak?
item-item yang kita gunakan untuk bisa mengukur di tempat yang berbeda. Nah, ini validitas reliabilitas ini khusus untuk instrumen yang kuantitatif. Nah, setelah diuji coba, langkah, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba. Jadi cek ya, diidentifikasi uji konstruk itu apa yang disarankan untuk diperbaiki, ya tinggal diperbaiki. Demikian juga yang kuantitatif, selain uji konstruk, juga dilihat uji coba instrumennya, hasil penghitungan statistik. Di hasil perhitungan statistik uji validitas itu, bagian akhir dari hasil pengolahan itu ada instrumen yang atau item yang perlu dibuang karena tidak valid. Ada ya item yang perlu direvisi karena belum mencapai standar, ya mencapai standar norma yang ada ditetapkan, dan ada juga yang diambil dalam arti instrumen itu setelah dihitung valid, menunjukkan valid. Jadi ambil instrumen yang memenuhi syarat, perbaiki item yang kurang memenuhi syarat, dan buang item yang tidak memenuhi syarat. Itu bagian revisi yang kuantitatif. Yang kualitatif bagaimana ya? Karena yang kualitatif itu tidak dilakukan uji kepada responden, maka dia bertumpu kepada hasil uji konstruk dari ahli atau dari dosen. Itu yang menjadi dasar untuk melakukan revisi instrumen. Nah, setelah selesai barulah dipinalisasi. Prosesnya adalah Anda menyempurnakan instrumen sehingga menjadi format yang siap untuk digunakan. Nah, di penelitian ke depan Anda sangat 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 memungkinkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media online atau secara digital, misalkan menggunakan Google Form atau media sejenis ya. Ada banyak survei survei yang bisa digunakan secara gratis dari berbagai penyedia website ya. Itu bisa Anda lihat. Nah, karena itu di antara finalisasi instrumen itu adalah membuat konversi dari item-item yang sifatnya paper test kepada sistemnya kepada yang digital test. Jadi dikonversi ke dalam Google Form. Nah, perbanyakan instrumen itu khusus bagi Anda yang akan menyebar datanya melalui kuesioner yang tertulis ya. Kalau tidak tertulis ya tidak usah dilakukan penggandaan. Yang tadi menggunakan Google Form. Nah, sekarang mari kita lihat ya operasionalisasi dari apa yang saya jelaskan barusan. Jadi setelah ditentukan variabelnya, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan teori. Taruhlah teori itu ada beberapa teori. A, B, C, D. Nah, setelah Anda melihat, oh ternyata ada banyak. Teori motivasi ada banyak. Teori kepemimpinan banyak. Teori tentang kinerja juga banyak. Jadi yang mana yang perlu diambil? Nah, bisa diambil satu teori yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian atau gabungan dari beberapa teori menjadi satu. Nah, ini beberapa pembimbing itu ada yang seperti saya menyarankan ambil satu saja. Nah, kenapa mengambil satu? Karena kalau itu mengambil gabungan, berarti ada proses untuk menganalisis dari berbagai teori itu apa kelemahannya, sehingga harus dilakukan penggabungan. Jadi penggabungan dari beberapa teori menjadi satu bentuk itu harus ada dasar analisisnya. Dari mana dasar analisisnya disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Rumusan itu dari latar belakang kan. Jadi supaya sesuai antara instrumen yang digunakan dengan masalah yang ada di lapangan, maka harus dibuat analisa terlebih dahulu. Teori A itu apa yang relevan maka diambil. Misal ya, dari teori A ada dua dimensi, dari teori B ada 3 dimensi, dari teori C ada 4 dimensi, dari teori D ada 5 dimensi. Maka Anda setelah melakukan penilaian terhadap rumusan masalah, oh ternyata tidak semua dimensi dari teori A, B, C, D itu bisa diambil. Judgementnya teori A hanya bisa diambil satu, teori B dua, teori C satu, teori D satu misalkan. Nah, maka diambillah secara parsial yang nanti digabungkan menjadi
dimensi yang akan Anda gunakan dalam penelitian Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan gabungan dari beberapa teori. Atau bisa saja semua dimensi dari teori A, B, C, D Anda ambil karena berdasarkan penilaian itu relevan untuk diteliti. Nah, itu yang dimaksud gabungan dari teori menjadi satu ya. Pada level dimensi atau bahkan pada level indikatornya juga bisa. Setelah Anda menentukan teori yang akan digunakan, baik satu atau gabungan, maka selanjutnya adalah membangun konstruk ya, yang ditindaklanjuti dengan definisi operasional di bawahnya. Diambil dari teori atau konsep dari pendapat ahli. Jadi konstruk itu substansinya apa sih? Anda ketika mendapati dari teori atau konsep yang disampaikan oleh ahli, maka Anda mengelaborasi apa isinya, isi dari substansi teori tersebut atau konsep tersebut. Nah, setelah dielaborasi isinya, lalu dibuat definisi operasional. Definisi operasional, kenapa nggak ada definisi konseptual? Definisi konseptual itu tidak dibuat, Anda hanya mengutip saja ya. Jadi tinggal Anda kutip saja itu. Nah, sedangkan definisi operasional disesuaikan dengan kebutuhan operasional penelitian atau sesuai konteks penelitian. Nah, sesudah muncul definisi operasional dari masing-masing variabel, berarti kalau satu variabel ya satu. Kalau dua variabel berarti ada dua definisi operasional. Kalau tiga ya ada tiga. Mengikuti jumlah variabelnya. Maka masing-masing variabel itu diidentifikasi dimensinya. Ya, dimensi itu bisa dalam bahasa atau istilah yang digunakan orang lain itu ada beragam, ada dimensi, ada komponen, ada aspek, ya ada unsur sama aja sebenarnya itu. Substansinya adalah isi yang ada di dalam variabel yang akan diteliti. Nah, dari penjabaran dari dimensi ini secara lebih operasional ada yang disebut dengan indikator. Jadi rumusan yang merepresentasi dimensi yang telah ditetapkan yang bersifat jelas dan terukur. Lalu nanti akan Anda jabarkan menjadi butir ya, butir pertanyaan. Nah, di layar sudah nampak. Sebentar, ini kayaknya mau habis. Ya, di layar sudah nampak contoh ini, misalkan kalau teori tentang motivasi ya, motivasi berprestasi. Ada teori dari Maslow, teori dari Murray, dari Herzberg, dari McClellan. Maka kita akan mengembangkan konstruknya. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi berprestasi dari berbagai teori tersebut? Maka kita membuat konstruk ya, membuat konstruk itu memilih substansinya, baru kita menjadikan definisi operasional dari konstruk tersebut. Eh, Pemilihan konstruknya di layar ini tidak dibuat kan itu kan panjang ya. Artinya dari teori Maslow diidentifikasi ya Anda pilih kata mana, kalimat mana yang menunjukkan itu motivasi berprestasi yang relevan dengan eh, latar belakangnya. Demikian juga dari Murray, dari Herzberg maupun dari McClellan. Nah, di sini sudah langsung kepada definisi yang operasional hasil pemilihan atau hasil perumusan konstruk dari masing-masing teori. Motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Maka dari dasar ini dibuatlah yang disebut dengan indikator-indikator lebih operasional ya, berusaha untuk unggul dalam kelompoknya, menyelesaikan tugas dengan baik, rasional dalam meraih keberhasilan, menyukai tantangan, menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses, menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan resiko tingkat menengah. Nah, setelah ini lebih operasional, maka dilakukanlah penulisan item atau butir pertanyaan atau pernyataan yang akan menjadi kuesioner Anda. Baik, ini masih terhubung nih contohnya dengan yang sejak awal tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SD Negeri Sekecamatan Bandung Kulon. Ya, kita akan mencoba menentukan definisi konseptual dan operasionalnya. Untuk definisi konseptual, sekali lagi ini Anda hanya mengutip dari orang lain, dari ahli ya, maksudnya itu dari ahli.
Nah, di sini dikutip misalkan dari Hasibuan tahun 2009 halaman 170. Cara penulisannya nanti disesuaikan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ini yang sekarang 2009, HLM titik 170 yang sekarang berlaku. Contoh di ini adalah contoh yang saya buat pada pedoman karya tulis ilmiah sebelumnya. Nanti diperbaiki atau disesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Misal dari Hasibuan ini, yang dimaksud kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku para bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, definisi konseptual yang sudah Anda pilih itu harus sinkron, harus nyambung dengan definisi operasional yang Anda buat. Sinkron dan nyambung itu maksudnya seperti apa? Artinya esensi yang ada di dalam definisi konseptual itu menjadi esensi juga yang ada di dalam operasional. Hanya aktor-aktor atau konteksnya menyesuaikan dengan penelitian Anda. Coba dilihat definisi operasional nomor 2. Lihat dulu ke judul. Judulnya adalah kepemimpinan kepala sekolah ya. Berarti di sini yang disebut pemimpin itu adalah kepala sekolah. Lalu konteksnya ini adalah sekolah dasar. Nah, ini harus Anda coba pahami secara apa keterhubungannya antara judul dengan atau konteks penelitian yang ada di judul dengan definisi operasional. Maka definisi operasionalnya bukan lagi kepemimpinan, tetapi kepemimpinan kepala sekolah. Ya, sebagaimana ini menjadi variabelnya adalah cara atau gaya kepala sekolah. Nah, di situ sudah menunjukkan ya, di atas itu dari Hasibuan esensinya cara seorang pemimpin. Maka di bawah dioperasionalkan. Yang dimaksud cara itu sama dengan gaya kepala sekolah dasar. Jadi sudah diidentifikasi lebih operasional. Kepemimpinan kepala sekolah di situ adalah kepemimpinan kepala SD dalam mempengaruhi perilaku guru-guru. Nah, kalau di atas dalam mempengaruhi perilaku para bawahan. Nah, ternyata bukan hanya bawahan itu, bukan hanya guru dan warga sekolah agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan sekolah melalui gaya otoriter, delegatif dan partisipatif ini menjadi substansi yang akan Anda gunakan untuk untuk dimensi penelitiannya. Jadi tadi ada di atas itu setelah Anda menentukan definisi operasional, maka selanjutnya menentukan dimensi. Nah, di dalam definisi operasional ini dimensinya yang mana? Maka cara atau gaya kepala sekolah itu dilihatnya dari gaya satu, gaya otoriter, delegatif, dan partisipatif. Nah, ini definisi operasional itu artinya harus bisa merumuskan apa dimensi-dimensi yang akan digunakan ya dalam penelitian Anda masing-masing. Oke, kita lanjut lebih lebih jauh nih. Kita lihat ini ilustrasinya ya. Eh, dari variabel ke teori dan ke konstruk, lalu nanti ke definisi konseptual, definisi operasional. Di sini variabelnya kepemimpinan kepala sekolah, sekolah dasar, lalu teorinya tiga gaya kepemimpinan menurut Hasibuan, lalu konstruknya, nah isi dari makna dari kepemimpinan itu adalah gaya dasar. Gaya dasar yang dilakukan untuk mempengaruhi orang supaya dia bisa mencapai bekerja sama ya dengan untuk mencapai tujuan organisasi melalui gaya otoriter, delegatif dan partisipatif. Maka yang menjadi dimensinya itu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan delegatif dan gaya kepemimpinan partisipatif. Anda harus lihat kembali apa itu makna ya maknanya. Nah, makna-makna yang terkandung di dalamnya itulah yang disebut dengan konstruk. Jadi bangunan-bangunan, kalau bangunan itu rangka-rangka yang ada dalam sebuah bangunan fisik, kalau itu dari sebuah gedung. Nah, dalam sebuah penelitian, kepemimpinan yang dimaksud itu rangka-rangkanya apa ya? Itulah ada tiga dalam penelitian ini yang sudah ditentukan oleh peneliti sendiri. Gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan delegatif, dan gaya kepemimpinan partisipatif. Masing-masing Anda bisa lihat rinciannya. Nah, pada masing-masing dimensi itu ada yang disebut meliputi ya.
Meliputi, maka meliputi itulah yang menjadi indikator nantinya, indikator penelitian. Jadi penelitian yang akan dijabarkan menjadi item atau butir itu yang indikator yang ada dalam dimensi. Nah, di sini dimensinya ada tiga, masing-masing dimensi, misalkan yang kepemimpinan otoriter, mana indikatornya? Maka itu ada wewenang mutlak terpusat pada pimpinan, atau nanti diganti dengan kepala sekolah ya, kalau untuk mau dioperasionalkan. Tergantung ini kalau di SD ya kepala sekolah. Keputusan selalu dibuat oleh pimpinan dan tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran. Demikian juga untuk dimensi yang lain, isinya adalah indikator-indikator yang akan Anda uji. Baik, ini ilustrasi yang kedua nih. Setelah dilihat bahwa konstruknya itu ada tiga ya dari kepemimpinan kepala sekolah itu, otoriter, delegatif, dan kepemimpinan partisipatif, maka Anda membuat definisi operasional ya, kepemimpinan definisi konseptual dari Hasibuan, definisi operasional disesuaikan dengan eh, hasil pengembangan konstruk Anda. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat kisi-kisi penelitian. Ya. Ini kisi-kisi penelitian kuantitatif dari sisi tabel sebenarnya sama tabel komponen ya yang ada di dalam tabel tersebut, yaitu ada nomor, ada variabel, ada dimensi, ada indikator, dan ada deskriptor atau deskripsi indikator, dan ada item. Item ini sebenarnya harus dijabarkan dari deskriptor, deskripsi indikator. Deskripsi indikator dijabarkan dari indikator, indikator dijabarkan dari dimensi, dimensi berasal dari variabel. Nah, variabel ini kan misalkan ada dua kalau kuantitatif, ada satu atau tiga, terserah nanti tidak terbatas jumlahnya ya, dan seterusnya. Nah, ini misalkan definisi operasionalnya kepemimpinan kepala sekolah yang tadi ya, yang di atas, maka kita tandai di situ ada gaya kepala sekolah dasar dalam mempengaruhi. Nah, ini dideskripsikan menjadi deskriptornya, gaya kepemimpinan otoriter meliputi wewenang mutlak. Ini deskriptornya di komponen itu tuh di kolom ke setelah indikator ada deskriptor, ya. Lalu setelah itu semua, maka kita menentukan indikatornya. Jadi indikator oh ini terbalik ininya apa urutannya. Harusnya yang ini dulu baru yang tadi. Menentukan indikator penelitian merujuk pada petunjuk atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan adanya suatu konsep atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, indikator itu harus sudah bisa menunjukkan perilaku yang bisa diukur atau substansi yang bisa diukur secara nyata di dalam arti ada perbuatan atau sesuatu yang bisa diukur. Nah, indikator dimensi gaya kepemimpinan otoriter meliputi wewenang mutlak terpusat pada pimpinan sekolah, keputusan selalu dibuat oleh pimpinan sekolah, dan tidak ada kesempatan bagi warga sekolah untuk memberikan saran. Ini bagian dari yang sudah dideskripsikan ya. Nah, sekarang untuk sampai kepada sebelum kepada penyusunan item, maka jadi apa di tabel Anda itu setelah deskriptor tambah tambah kolom teknik penggalian data dan sumber data. Nah, untuk teknik penggalian data ini yang kualitatif ya, untuk penelitian kualitatif eh, tidak ada itemnya, tetapi nanti akan dibuat pedoman pengamatan, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumen. Yang dimunculkan adalah tekniknya, teknik penggalian datanya. Lalu setelah itu dibuat pedoman secara khusus di luar tabel ini, karena itu sifatnya menyulitkan kalau dibuat dalam bentuk tabel panjang gitu, akan sangat panjang. Nah, dibuat biasanya dalam halaman terpisah, tidak dibuat dalam tabel, dalam bentuk deskripsi ya. Lalu sumber datanya, misal pengamatan. Maka pengamatan itu terhadap sumber datanya dari mana? Dari kegiatan. Kegiatan seperti apa? Misal ya, Anda ingin mengamati mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Apakah otoriter, apakah yang lainnya, itu dari mana lihatnya?
itu dari kegiatan kepala sekolah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekolah, baik dengan guru, baik dengan orang di luar guru. Interaksinya bisa dalam bentuk informal atau dalam bentuk formal. Formal misalkan rapat, informal misalkan ngobrol biasa. Nah, itu diamati gitu. Kegiatan-kegiatan kepemimpinan kepala sekolah itu diamati. Lalu Anda membuat catatan pengamatan. Nah, jadi teknik pedoman pengamatan itu tidak memunculkan pertanyaan atau pernyataan, tetapi kegiatan apa yang akan diamati, lalu nanti ada kolom atau ada apa media atau ada kolom ya untuk menuliskan. Itu kosong aja ya, kosong untuk menuliskan hasil pengamatannya seperti apa. Tetapi dibuat format ya, dibuat format dalam arti supaya memudahkan peneliti, misalkan kegiatan yang diamati, waktu, tanggal, misalkan tanggalnya tanggal 8, waktunya jam 9.00 lah gitu. Lalu objek yang diamati apa? Objek yang diamati misalkan kepala sekolah sedang memimpin rapat. Nah, itu dibuat format, lalu hasil pengamatan. Nah, itu tinggal diisikan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi bagian yang semacam ini untuk penelitian kualitatif tidak dibuat dalam bentuk tabel di sini. Kenapa? Akan menyulitkan kalau dibuat begitu. Demikian juga untuk pedoman wawancara ya, pedoman wawancara dan pedoman studi dokumen. Pedoman wawancara itu objeknya adalah orang. Siapa yang diwawancara? Apakah siswa, apakah guru, apakah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, orang tua, atau misalkan tokoh masyarakat sekitar sekolah, atau pengawas sekolah, atau dinas pendidikan. Banyak itu, tergantung dari kebutuhan data. Studi dokumen adalah dokumen kelembagaan resmi ya, yang artinya dokumen itu kalau tidak resmi ada dokumen tetapi tidak bukan berasal atau tidak menjadi dokumen lembaga, maka tidak bisa dijadikan eh, rujukan dalam penelitian. Misal RKAS ya, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah itu ditandatangani oleh kepala sekolah. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, itu bagian dari dokumen resmi karena ada yang ada yang memilikinya dan ditandatangani. Demikian juga dokumen-dokumen yang lain. Nah, jadi beda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dari sisi apa? Dari sisi eh, matrik tabelnya, ya. Kalau penelitian kuantitatif, setelah deskriptor itu bisa langsung ke item untuk memudahkan apakah item-itemnya harus satu item, dua item, atau tiga item, ya, yang di atas ini nih. Apakah satu item, dua item, atau tiga item? Kenapa demikian? Ya, karena bisa langsung disandingkan dengan deskriptornya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, ini menjadi sebuah pedoman nantinya itu yang dibuat secara terpisah dari matriknya. Hanya di matriknya ditambahkan teknik penggalian data dan sumber datanya dari mana. Oke, ini bagian yang terakhir ya dari pembahasan kita hari ini. Untuk minggu depan, kita akan masuk kepada eh, bagaimana menyusun item atau kalau kualitatif pedoman-pedoman tersebut. Oke, masih ada waktu ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal yang perlu Anda dalami. Ya, bagus. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Kan saya itu dari penelitian terdahulu gitu ya Pak, melihat gitu bahwa terkait kisi-kisi instrumen penelitian ini gitu ada dari beberapa bulir-bulirnya yang sudah ada itu tuh dari yang tadi Bapak jelaskan untuk kisi-kisi kan memang dari variabel dimensikan ke indikator, baru deskriptor dan item. Tapi ada beberapa juga yang setelah variabel itu indikator lalu ke subindikator Pak. Nah itu apakah sama aja atau berbeda maksud ya Pak? Ya, jadi tidak ada dimensi, tapi indikator dan subindikator. Ini sebetulnya maknanya sama ya, tetapi tidak yang barusan yang terakhir itu ada dari variabel, indikator, subindikator itu tidak
tepat istilahnya. Jadi indikator itu kan yang disebut dengan rasionalisasi perilaku yang akan diteliti. Jadi kalau sudah ada indikator, ada lagi subindikator, berarti indikator ini belum operasional. Nah, makanya yang tepat adalah bukan indikator yang pertama itu, tetapi dimensi. Istilahnya bisa dimensi, ada yang juga menyebutkan aspek, ada komponen, ada unsur. Itu sama. Artinya, ruang lingkup yang ada di dalam variabel itu apa saja. Belum kepada operasionalisasi perilaku yang akan diamati, apa yang akan ditelitinya. Nah, kalau sudah ada unsur-unsurnya atau komponen atau dimensinya, barulah dibuat operasionalisasinya seperti apa. Jadi yang paling terkecil itu adalah indikator, bukan subindikator. Kalau masih ada subindikator, itu artinya masih belum, indikatornya belum operasional. Nah, hanya saya memahami eh, apa namanya kisi-kisi semacam itu, penamaannya yang kurang tepat. Jadi indikator harusnya dimensi atau komponen. Subindikator harusnya menjadi indikator. Yang jarang dilakukan itu adalah deskripsi indikator, ya, yang berisi mengenai operasional atau ruang lingkup dari indikator itu apa saja. Nah, itu yang jarang dilakukan. Tetapi sudah banyak juga akhir-akhir ini dibuat ya supaya memudahkan. Apakah oleh indikator itu oleh satu item, dua item, tiga item, tergantung kepada deskripsi indikatornya. Begitu bagus. Baik, Pak, siap kalau begitu. Terima kasih, Pak. Baik, yang lain ada? Ya. Jadi minggu ini apa yang harus Anda lakukan? Minggu ini Anda membuat kisi-kisi ya, sesuai dengan tabel tadi ya, yang kualitatif maupun yang kuantitatif disesuaikan. Minggu depan kita akan masuk kepada penyusunan item-item atau pedoman-pedoman untuk penelitian kualitatif itu. Nah, coba simulasikan ya dengan proposal yang sudah Anda kemarin buat, bagaimana kisi-kisinya. Eh, Sesuaikan kisi-kisi itu dengan format yang saya kirim. Nanti saya kirim paran yang sekarang ke grup. Sesuaikan dengan tabel tersebut supaya bisa runut sampai kepada instrumennya. Jangan membuat di luar yang itu ya. Oke, sekarang silakan buka videonya. Video dibuka untuk di di foto Aliza, Amel dikelola ini supaya bisa terpotret semua yang hadir. Bapak. Yang lain dibuka secepatnya. Sarah, Kania sudah hadir sudah bisa itu belum? Bagus tuh ada dua ya kamu Gus. Tiara ada Tiara? Tiara apa sedang bernyanyi nih Tiara nih? Kalau Kania tadi infonya sedang dalam perjalanan ya. Ini Tiara nih sekali lagi nih kalau nggak ada dianggap tidak hadir nih. Atau dipanggilnya dengan nyanyian ini. Tiara, ada Ananda Siti Nurhanisa, Kania itu belum juga. Baru baru itu ya, baru gabung ya. Ini dua orang ini baru gabung. Tadi enggak. Ada Pak, tadi udah. Nah, Dan Tiara, ini tadi tolong di cross check ya. Kalau tidak ada keterangan dianggap tidak hadir ini. Silakan, Amel. Baik, Bapak mungkin izin sama Aliza untuk DSS-nya. Mungkin slide pertama dulu, hitungan 3, 2, 1. Senyum, senyum, senyum. Slide selanjutnya, hitungan 3, 2, 1.
Kita mah bagus, ada balon-balonnya ya. Beli dulu itu. Udah? Sudah, Bapak. Ya. Tadi ada satu Tiara ya, yang itu belum ada informasi mengenai kondisinya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.